Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di udara, di dalam renungan pagi yang setiap hari memberkati kita. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini melalui renungan pagi, Tuhan mau meneguhkan iman kita semuanya supaya kita semakin kuat dan semakin diteguhkan di dalam iman kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita memasuki hari yang baru, saya mau mengajak kita semuanya untuk sama-sama berdoa sebelum kita terima renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sepanjang hari, setiap saat, bahkan sepanjang malam, Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Hidup kami ada di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas kembali, memulai setiap kehidupan kami rindu ya Tuhan untuk mendasari hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terima kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terambil dari suratan Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan firman Tuhan, kekuatan sebuah doa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa merupakan kunci hidup iman dari sebuah spiritualitas. Doa bukan sekadar ritual, tetapi juga sebuah relasi yang tak terlepaskan dari iman. Di tengah zaman yang sibuk, doa tidak lagi menjadi prioritas. Namun di tengah kesibukannya, Paulus senantiasa berdoa. Dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21 ini, Paulus berdoa karena ia percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah dan menghargai kepercayaan berita Injil yang sangat bernilai. Dalam doanya, Rasul Paulus memohon supaya Allah senantiasa memelihara setiap warga jemaat Efesus dalam segala pergumulan mereka. Paulus berdoa untuk dua hal. Yang pertama, jemaat dikuatkan dan diteguhkan imannya. Itu ada di ayat yang ke-16. Agar hidup mereka semakin berakar dalam kasih Kristus, ayat yang ke-17. Tanpa dikuatkan Allah dan berakar dalam Kristus, iman seseorang akan runtuh. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, jemaat mengerti rencana keselamatan yang telah dirancangkan Allah. Meski rancangan keselamatan itu sangat lebar, panjang, tinggi, dan dalam yang melampaui pengetahuan manusia. Ada di ayat 18 sampai 19. Dalam doanya, Paulus rindu supaya jemaat takjub akan pengenalan ini sehingga hidup mereka semakin indah dan diperkenan oleh Allah. Kepenuhan Allah boleh memenuhi mereka dengan pengenalan yang benar. Ayat 19. Akhirnya, sebagaimana biasa doa Paulus,
Ia menaikkan kemuliaan bagi Allah. Ia adalah seorang rasul yang sangat memahami bahwa hidup Kristen adalah doksologi, ayat 20-21. Ia percaya bahwa Allah akan melanjutkan karyanya lebih dari yang dapat ia pikirkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan kekuatan umat percaya yang menyatukan. Dalam doa ada kuasa yang besar. Karena itu Paulus berdoa. Banyak kebutuhan akan doa dan terlalu banyak hal untuk didoakan, sehingga kita tidak dapat berkata bahwa kita bingung apa yang harus didoakan. Kita dapat berdoa untuk gereja yang sedang dalam kesulitan, yang ada di dalam izin beribadah di berbagai tempat. Kita juga dapat mendukung dalam doa bagi bangsa dan negara, pekerjaan Tuhan dan misi, para hamba-hamba Tuhan, pertumbuhan gereja, dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari kita ambil waktu untuk boleh berdoa. Bukan hanya berdoa untuk kita sendiri, tetapi berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, dan untuk gereja lokal di mana kita berada. Kiranya dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan berkenan. Kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat dalam hidup kita. Saya akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diajar betapa pentingnya sebuah doa, karena doa dapat memberi berkat dalam kehidupan kami sebagaimana kami bergereja. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami arti sebuah doa. Kiranya apa yang kami doakan, kami bukan hanya mendoakan kami sendiri, bukan mendoakan keluarga kami sendiri, kami juga bisa berdoa untuk yang lainnya, untuk bangsa dan negara, untuk pertumbuhan gereja dan lain-lain. Kiranya Roh Kudus memampukan kami melakukan kehendak-Mu. Kami akan memasuki hari yang baru, mulai dari pagi, siang, sore, hingga kembali malam nanti. Tetaplah Tuhan berjalan di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.